أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه واكتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أيتها المسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah adalah kata-kata pembuka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun dari tidur kita, pertama kali kita ucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sebagaimana ia adalah kata-kata di awal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka kitabnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin dan membuka ciptaannya dengan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak, karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tak terbilang jumlahnya. Di samping jumlah yang tak terbilang dan nilainya begitu tinggi, maka tidak ada dari kita yang boleh meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga mengabaikannya. Lalu ketika nikmat tersebut hilang, baru terasa olehnya betapa nikmat kecil yang dipandang oleh matanya rupanya begitu besar bagi kehidupannya. Di antaranya adalah nikmat mata. Mata adalah di antara nikmat terbesar, nikmat materi terbesar, di antara nikmat materi terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dengannya kita melihat segala sesuatu, dengannya kita melihat kebenaran-kebenaran, dengannya kita bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-maqru' dan mar'i. Maka selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita. Lalu kita bersalawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita Mutiara Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sengaja membahas tentang mutiara surat Al-Fatihah, surat yang paling agung di dalam Al-Quran, ya, a'zamus surah fil Quran. Ya, berdasarkan hadis sahih dari para a'immah kita, di antara Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, rahimallahu al-jami', yaitu Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Al-Fatihah, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan pertama, ia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran.
dan ia adalah kunci salat. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang melainkan harus membaca bi Fatihatil Kitab, itu surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah terletak di awal Al-Quran. Di sana ada hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita ketika mereka membahas tentang susunan Al-Quran, susunan yang begitu penuh bijaksana, ihkam, mana yang di awal, mana yang di tengah, dan mana yang di akhir. Maka susunan surat adalah tauqif dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan turun kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada dua pendapat bahwa Al-Fatihah, ada yang menyatakan adalah bahwa surat-surat Al-Quran adalah ijtihad para sahabat, tapi yang benarnya adalah susunan surat-surat Al-Quran adalah tauqif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara yang perlu kita tadabburi, ya, susunan ayat-ayat surat-surat Al-Quran. Al-Fatihah disebut karena ia terletak dan pembuka surat-surat Al-Quran. Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Kitab, dan disebut juga sebagai Ummul Quran, ya. Ummu, ya, atau ibu disebut karena kandungan isi Al-Quran, kata para ulama kita, fima, ya, yang kita ringkaskan dari perkataan mereka, bahwa sesungguhnya dinamakan dengan ibunya Alkitab atau ibunya Al-Quran dikarenakan isi Al-Quran secara global sudah terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah surat mulia, pertama kali Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar mentadabburinya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengenalnya secara menyeluruh. Di awal-awal Al-Quran kita sudah diperkenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sang khaliq kita. Sang khaliq kita, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Rabb. Kita sudah dikenalkan pertama di awal Al-Quran, pertama kita membuka Al-Quran, yaitu sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki, yang mengatur kita, yang memberi manfaat kepada kita, yang mengabulkan doa-doa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu menjadi bahan renungan bagi kita. Kenapa? Di antara hikmah kenapa Al-Fatihah diletakkan di awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang masalah ini. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang basmalah. Ia adalah singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Disebut sebagai An-Nahd. Jadi bukan hanya bahasa kita yang memakai ringkasan, ya, atau singkatan-singkatan. Arab juga demikian, memiliki singkatan-singkatan disebut sebagai An-Nahd dalam ilmu bahasa Arab. An-Nahd, ya, ringkasan-ringkasan. Seperti basmalah adalah ringkasan dari Bismillahirrahmanirrahim. Hawqal adalah ringkasan dari la haula wala quwwata illa billah. Dan kalimat-kalimat yang lainnya, terutama zikir-zikir dan kalimat-kalimat tauhid. Basmalah kita sudah sebutkan bahwasanya basmalah kenapa kita sangat dianjurkan membacanya di awal-awal perbuatan kita. Baik apapun perbuatan kita, berbicarakah kita, perbuatan apapun yang kita lakukan, menuliskah kita, menulis buku, menulis risalah, mengangkat ini, mengangkat itu, maka kita dianjurkan pertama kali dibaca adalah basmalah, bismillah. Kita baca basmalah.
Kita baca bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik jagat raya ini. Di antara hikmahnya, kenapa kita baca di awal? Kita sudah sebutkan yang pertama adalah litabarruk, yaitu mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan kita. Pada perbuatan kita, walaupun sifatnya perbuatan tersebut adalah adah atau kebiasaan, seperti makan misalkan, ya, makan adalah adah, kebiasaan. Tetapi kita sangat dianjurkan membaca basmalah di awal atau sebelum kita makan. Masuk rumah, ya, kita dianjurkan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di sana ada hikmah-hikmahnya. Dan hikmah yang kita sebutkan barusan adalah yaitu litabarruk, mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkah itu, ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia. Dan berkah, ya, semata-mata bukan hanya pada banyaknya sesuatu, tetapi berkah itu pada kualitas sesuatu. Seperti makan, ada orang banyak makan tetapi dia tidak merasakan kenyang karena kurangnya berkah yang didapatnya dari makannya. Dan ada orang yang makannya sedikit tetapi dia merasakan kenyang, tubuhnya kuat, sehat, sehingga dia sanggup beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara makna berkah yang disebutkan. Bismillah litabarruk, yaitu mohon berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga sebutkan di antara hikmahnya kenapa basmalah di awal, dikarenakan, ya, basmalah tujuannya al-isti'anatu billahi azza wa jalla, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat atau melakukan suatu pekerjaan lalu kita mulai dengan basmalah, maknanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kesuksesan, memberikan keberhasilan pada pekerjaan kita ini. Ya, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mulia. Maka kita lihat, ya, buku-buku para ulama kita pasti di awalnya mereka menyebutkan basmalah. Ini paling penting bagi mereka, ya. Mereka awali dengan basmalah sebagaimana dicontohkan oleh Allah pada kitabnya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW pada risalah atau surat-surat beliau kepada pembesar-pembesar pada waktu itu, kaum pada waktu itu. Dan akhirnya diikuti oleh para ulama kita. Kita tidak menjumpai tulisan-tulisan mereka, melainkan mereka pasti, ya, akan tuliskan di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini di antara tujuannya memohon berkah dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan, ya, melanjutkan tentang basmalah. Di antaranya kita akan membahas tentang sedikit i'rabnya dari segi bahasa, tinjauan bahasanya. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang penafsiran pada kalimat yang mulia ini. Baik. Sebenarnya kita ingin bahas juga tentang kedudukan basmalah pada Al-Fatihah. Ya, kita tidak akan menyebutkan panjang lebar karena di sini sebagaimana kita isyaratkan pada minggu yang lalu, ia adalah perbedaan dan perdebatan yang panjang. Tetapi ingat, ini hanya masalah furu', masalah cabang. Ia adalah masalah fikih, masalah fikih. Mereka masing-masing memiliki dalil. Di antara yang mereka perdebatkan para ulama kita al-ajilla, ya, adalah yaitu apakah basmalah bahagian dari Al-Fatihah atau tidak. Ya, apakah dia bahagian dari Al-Fatihah atau tidak? Ya. Nah, terutama yang menjadi perhatian, pusat perhatian bagi umat adalah imam yang empat, ya. Imam yang empat. Nah, dari imam yang empat ini mereka berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat, tapi ingat, imam yang empat bukan berarti, ya,
mazhab itu hanya berpusat pada mereka saja. Mazhab itu banyak sebenarnya. Tetapi ulama kita menyebutkan kenapa yang 4 ini selalu dibicarakan dan selalu dijadikan sebagai sumber alasan. Dikarenakan mereka yang paling banyak pengikutnya. Ya, mereka paling banyak pengikutnya. Padahal ada ulama-ulama lain yang kaliber luar biasa seperti tabi'in, Sa'id bin Musayyib contohnya. Kemudian Hasan al-Basri. Kemudian ulama-ulama yang lainnya, mereka juga memiliki pandangan-pandangan fikih. Dalam artian adalah mazhab, atau mazhab mereka. Maka banyak dinukil. Kalau kita benar-benar kita sebut slogan kita adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafu ummah. Al-Quran dan Sunnah, ingat, sesuai dengan pemahaman salafu ummah. Nah, ini pentingnya. Maka dalam penafsiran atau mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau masalah-masalah agama lainnya, maka kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan berpegang kepada pendapat-pendapat atau penjelasan-penjelasan dari salafuna as-salih. Ya, maka kita harus kembali kepada generasi-generasi pertama, karena mereka yang dekat dengan Nabi SAW, yang puncaknya adalah yaitu para sahabat Nabi SAW. Seperti masalah akidah, kita ambil dari mereka, karena mereka tidak menyimpang. Tapi setelahnya, beberapa abad setelahnya sudah menyimpang. Ya, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antaranya para imam kita yang 4 ini, contohnya imam kita, Imam Syafi'i. Beliau menyatakan, atau pendapat dari Syafi'i yang menyatakan bahwa basmalah adalah bagian daripada Al-Fatihah. Ini masyhur, ini masyhur di kalangan umat Islam. Lalu ada ulama yang menyatakan bahwa basmalah bukanlah bahagian daripada Al-Fatihah. Bukan bagian daripada dari Al-Fatihah. Ini di antara adalah itu pendapat daripada Imam Malik. Dan kita ketahui bahwa sesungguhnya Imam Malik adalah di antara imam yang benar-benar bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah atau kepada dalil dalam setiap fikih atau keilmuan yang beliau cetus. Beliau di antara adalah orang yang paling dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau tidak menjumpai, tidak, beliau katakan ini tidak. Apabila beliau jumpai, ini harus berpegang dengan ini. Sama halnya dengan apa? Dengan basmalah. Tidak jumpai dalil bahwa apa? Bahwa ia bukan bagian dari Al-Fatihah, maka disebutkan dalam mazhab beliau dia bukanlah daripada Al-Fatihah. Di antaranya lagi yaitu Imam Abu Hanifah atau mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah juga sama dengan Malik. Pendapatnya yaitu menyatakan bahwa sesungguhnya basmalah bukanlah bahagian daripada Al-Fatihah. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini mereka memiliki dalil yang sama-sama kuat. Kita tidak sebutkan panjang lebar di sini. Yang jelas kedua-duanya sama memiliki dalil yang sahih. Kemudian setelah perbedaan ini, ada perbedaan pendapat tentang apakah dia dijaharkan dalam solat atau tidak. Ketika imam baca dalam solat jahriyah, apakah imam mengeraskan basmalah atau tidak? Dan ini maklum dalam mazhab Syafi'i, karena beliau mengatakan dan dalam mazhab beliau basmalah bahagian daripada Al-Fatihah, maka dia harus dibaca keras. Dia harus dibaca keras. Maka kita maklumi kalau orang yang benar-benar bersandar atau bermazhab dengan mazhab Syafi'i,
Maka apa? Dia mengeraskan bacaan basmalah. Nah, kemudian lagi mazhab imam kita Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau menyatakan bahwa basmalah tetap dibaca tetapi bukan dikeraskan. Ya. Bukan dikeraskan. Ya, umpama berbisik membaca bismillah. Nah, ini juga ya, difatwakan oleh para ulama kita al-ajillah di ulama fatwa Saudi. Kebanyakan mereka menyatakan pendapat ini. Nah, pendapat ini. Kemudian dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, karena mereka menyatakan bahwa basmalah bukan bagian daripada Al-Fatihah, maka ia juga tidak boleh dibaca atau dikeraskan bacaan basmalah. Begitu juga pada surat-surat yang lainnya, bukan hanya pada Al-Fatihah. Maka kalau kita lihat orang yang bermazhab Maliki, mungkin para ikhwan, para akhwat mendengar misalkan atau melihat video imam-imam dari Maghrib sana, dari Morocco. Ketika mereka mengimami salat, mereka tidak ada membaca basmalah sedikit pun. Mereka akan langsung membaca Al-Fatihah. Langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan mereka berpegang dengan dalil yang sahih juga. Maka bagaimana? Mari kita hormati pendapat mereka. Namun kalau kita pribadi, ya, kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh ulama kita seperti Syekh bin Baz dan ulama-ulama yang lainnya, ya, dan berpegang kepada mazhab Hambali, dan ini lebih dekat kata para ulama kita rahimahumullah taala, ya, yaitu kita baca secara sir. Bacaan basmalahnya kita baca secara sir, dan ini lebih sempurna. Dan kata Syekh bin Baz, ini paling banyak dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau juga menekankan, apabila dibaca sekali-sekali, misalkan dikeraskan juga tidak mengapa. Maka kalau kita berjumpa, kita jadi imam misalkan, ya, pergi kita ke sebuah tempat yang mana di sana bermazhabkan mazhab Syafi'i, mazhab tulen mazhab Syafi'i, ya. Lalu kita disuruh menjadi imam. Rupanya di sana mereka mengeraskan basmalah, maka tidak apa-apa kita mengeraskan bacaan basmalah. Dan khilaf dalam masalah ini masalah yang longgar, dan ia adalah masalah furu'. Kita tahu masalah fikih adalah masalah furu'. Adapun masalah akidah jangan ditanya lagi. Para a'immah kita terkhusus yang 4 yang paling banyak pengikutnya di seluruh penjuru bumi, masalah akidah mereka sama. Maka sekarang seperti video yang viral sekarang, ya, anehnya ketika mereka menyatakan mazhab mereka adalah mazhab Syafi'i, mereka ambil fikih dari Imam Syafi'i, tetapi kenapa mereka tidak mengambil akidah daripada Imam Syafi'i? Ini yang sangat mengherankan, dan sangat mengherankan sekali. Ini yang disayangkan oleh para ulama kita. Nah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh kita, Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, ya, hafizahullah taala, beliau menyebutkan, beliau adalah pakar hadis, ya, kita sebut pakar hadis zaman sekarang karena beliau begitu banyak hafalan hadis, ya, dan sangat mumpuni dalam ilmu hadis. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tidak ada riwayat sahih satu pun, ya, yang menyatakan bahwa Nabi mengeraskan membaca basmalah. Tidak ada, ya, riwayat sahih satu pun yang mengatakan bahwa Nabi mengeraskan membaca basmalah. Maka pendapat beliau adalah tidak membaca basmalah sama sekali. Nah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada lafaz mulia, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Siapa tak kenal dengan bismillahirrahmanirrahim? Sejak kecil atau semenjak kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita mengucapkan ini. Subhanallah, ajaran luar biasa, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh orang tua kita. Di samping ini juga diajarkan oleh guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam sisi bahasa Arab,
Bismillahirrahmanirrahim, arti dalam bahasa kitanya bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, diartikan yang maha pengasih, Ar-Rahim, dan maha penyayang. Nah, Syekh Utsaimin dalam penjelasan beliau atau menjelaskan kitab Syarah Usul Salasah, penjelasan tentang kitab Usul Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Syekh Utsaimin menyebutkan bismillah, kata beliau, pada lafaz bismillah ini ada kata kerja atau fiil yang disembunyikan, yang dihapus, tidak ditampakkan, tidak ditampakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau menyebutkan ada fiil yang dihapus di sini, namun dia diakhirkan. Kalau kita rujuk misalkan penjelasan i'rab dari ulama-ulama yang lain, misalkan mereka akan mengatakan bahwa fiilnya bukan diakhirkan, tetapi fiilnya terletak di awal. Mereka akan mengatakan ada fiil yang dihapus, takdirnya adalah atau perkiraannya adalah aqra'u bi bismillah. Contohnya, saya membaca dengan nama Allah, saya menulis dengan nama Allah. Tetapi Syekh Utsaimin beliau menyebutkan fiil tersebut, kata kerja tersebut diakhirkan karena ada tujuannya. Apa tujuannya? Kita ingin meletakkan nama Allah di depan agar perbuatan-perbuatan setelahnya mendapatkan keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka fiil yang tadi disembunyikan, bagaimana takdirnya? Yaitu bismillah, contohnya apa, sesuaikan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Contohnya saya menulis bismillahi aqra, dengan nama Allah Subhanahu wa taala saya menulis. Bismillahi aktub, dengan nama Allah Subhanahu wa taala saya menulis. Saya menulis. Aqra, saya membaca, Bismillahi aqra, dengan nama Allah saya membaca. Bismillahi aktub, dengan nama Allah Subhanahu wa taala saya menulis. Bismillahi ajlis, misalkan saya duduk, misalkan kita membaca bismillah, dianjurkan dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saya duduk. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, maka apa konsekuensi kata kerja yang tadi dihapus adalah dia diakhirkan dan dikondisikan sesuai dengan pekerjaan tersebut. Tetapi basmalahnya diawalkan. Kenapa dia diawalkan, kata beliau? Karena untuk mendapatkan berkah dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu nama yang kita bisa mencari keberkahan darinya, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillah. Kemudian lafaz Allah, lafaz Allah subhanallah ini pembahasan yang lumayan panjang. Nah, Allah yaitu lafaz jalalah. Ulama kita menyebutkan dia berasal dari kata ilah. Allah berasal dari kata ilahun, berasal dari kata ilah. Sedangkan ilah maknanya adalah makhluk. Ilah sembahan, tetapi makna sesungguhnya ilah adalah yang disembah. Maka otomatis ketika kita nyebut nama Allah, maknanya adalah ilah yang disembah. Ilah yang disembah. Ilah artinya adalah ma'bud, yaitu yang disembah. Ini disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya ulama-ulama pakar bahasa, Contoh misalkan Al-Kasai, Al-Farra, kemudian Abu Haytham, beliau menyebutkan asal dari kata Allah adalah ilah. Bagaimana caranya? Caranya adalah
kata mereka rahimahullah taala, hadaful hamzah, kata ilah pertama adalah hamzah, kemudian yang kedua lam, dan yang ketiga adalah huruf ha. Kemudian hamzah pertama dihapus. Hamzah pertama, ya, pertama dihapus. Ini dalam bahasa Arab ini biasa, ya. Ini biasa ya dalam ilmu sharaf, itu adalah hal yang biasa, yaitu penghapusan huruf kemudian diganti dengan huruf yang lain. Wa adkhul alif wal lam. Setelah hamzah dihapus tinggal kata lah. Lah. Lalu dimasukkan huruf alif dengan lam. Ya. Berarti baru apa? Baru dua lam. Kemudian setelah itu dimasukkan lagi, ya, huruf lam. Dimasukkan lagi huruf lam. Maka kita dapati apa? Lam bertasydid, yaitu di tengahnya. Allah. Berarti dalam lafaz jalalah Allah itu terdapat berapa lam? Berapa lam dapat? Berapa lam? Terdapat 3 lam. Alif, lam pertama, kemudian lam, 2 lam di tengah tasydid. Kalau kita jumpai dalam, ya, kalimat-kalimat Al-Qur'an dan hadis atau bahasa Arab, ada yang bertasydid, ini menunjukkan apa? Menunjukkan huruf tersebut adalah huruf double atau huruf 2. Nah, ini hikmah, ya, bahwasanya Allah itu maknanya adalah ma'luh atau ma'bud, yang disembah, ya. Makna daripada Allah adalah yaitu yang disembah. Ini mereka menyamakan sama dengan kata, ya, al-unas. Ya, unas itu adalah manusia. Ya, lalu dihapus hamzah pada unas. Maka jadilah dia an-nas. Ya, maka dia menjadi an-nas. Lalu mereka menyebutkan dan Allah min ilah. Allah dari kata ilah dengan makna ma'luh ay ma'bud, yaitu yang disembah. Maka otomatis kata Allah adalah artinya adalah yang disembah. Ya, kata Allah adalah atau lafaz jalalah Allah adalah maknanya disembah. Sama dengan kitabun, buku, ya. Maknanya apa? Maktub, yang ditulis. Maktub yang ditulis. Ya, sama dengan firash, yaitu mafrush. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam At-Tabari dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau menyebutkan bahwasanya ilah adalah yang disembah oleh segala sesuatu. Segala sesuatu menyembahnya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilahiyah artinya adalah yaitu al-ubudiyah, yaitu penghambaan. Ya. Begitu juga perkataan orang Arab alihasyai'. Alihasyai' artinya apa? Abadahu wa dhallalahu, yaitu menyembahnya dan tunduk kepadanya. Sesuatu yang disembah, maka ia akan tunduk kepada sesuatu tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala alahasyai' ay abadahu. Maksudnya apa? Dia disembah. Wa dhallalahu, dan segala sesuatu tunduk kepadanya. Maka ubudiyah ini khusus, ya, ibadah ini khusus. Ibadah itu khusus. Maka dalam manhaj kita, ibadah haram itu dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ibadah itu berisikan ketundukan, khudu', ya, tunduk, pasrah, terdapat di dalamnya berserah diri,
kepada yang tadi dipersembahkan ibadahnya. Maka ibadah dalam agama kita harus hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu sedikit tentang lafaz Allah, lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Para ulama kita menyebutkan, ya, mereka ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu berbeda, ya. Dan ada yang menyatakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu sama. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu sama. Tetapi ingat, pengambilan daripada dua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim yaitu dari kata rahmah. Azan. Baik, kita azan sebentar, kemudian kita lanjutkan dan kita langsung sholat. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin kaum muslimat, kita lanjutkan sebentar, kemudian kita langsung sholat isya secara berjamaah. Bagi yang ingin sholat sunnah silakan. Baik. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama, ya. Dia berasal dari rahmah, ya, atau terambil dari rahmah, rahmat. Dia berasal atau terambil dari rahmah. Ulama kita menyebutkan Ar-Rahman zu rahmah wasi'ah. Rahman itu yang memiliki rahmat yang sangat luas. Dan mereka bersepakat bahwasanya Rahman hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Rahman adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena, ya, makna daripada Ar-Rahman adalah pengasih. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberi semua makhluknya tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala memberi semua makhluknya tanpa terkecuali. Lalu, ya, adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim di sini ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Yang pertama menyatakan bahwa Ar-Rahim adalah rahmat khusus untuk orang-orang beriman. Tetapi ini sudah dijawab bahwasanya Ar-Rahim bukan rahmat khusus untuk orang beriman saja, ya. Tapi untuk semua orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmatnya, ya, mendapatkan rahmatnya. Lalu ada poin luar biasa yang disampaikan oleh para ulama kita dan kita nukil dari Syekh kita Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau menyebutkan Ar-Rahman khasul ismi amul fi'li. Ar-Rahman itu adalah namanya khusus. Kemudian perbuatannya umum. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya nama Ar-Rahman, ya, nama Ar-Rahman adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh manusia bernama dengan nama Rahman saja. Dia khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang ingin mengambil nama Rahman harus ditambahkan dengan Abadu. Maka Abadur Rahman. Ini di antara nama-nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, kemudian Abdur Rahman, dan, ya, yang disandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Khusul ismi, khusus, namanya khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amul fi'li, dan perbuatannya umum, menyeluruh, ya. Ini nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi tadabbur juga bagi kita. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat rahmat, sifat Rahman, pasti orang kafir,
orang-orang yang bermaksiat, kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberi makan, tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah perbuatannya umum untuk seluruh makhluknya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan, sedangkan Ar-Rahim amul ismi khasul fi'li. Ar-Rahim adalah namanya umum. Ya, boleh yang lain bernama Ar-Rahim. Seperti Allah Subhanahu wa taala menjuluki nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, wa kana bil mu'minina rahima. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap, ya, itu di akhir disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat rahmat kepada, ya, orang-orang beriman. Rahim itu sifat penyayang kepada orang-orang beriman. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Ar-Rahim itu boleh yang lain, ya, mengambil nama ini, tetapi ingat, walaupun ada memakai sebahagian nama Allah Subhanahu wa taala dipakai oleh hamba, seperti Aziz misalkan. Aziz, ada sebahagian nama hanya khusus untuk Allah, tidak boleh dipakai oleh makhluk. Dan ada juga nama yang mungkin boleh dipakai oleh makhluk, seperti Aziz, ya. Kata Aziz. Tapi tetap bahwasanya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada nanti makhluk yang memakai nama tersebut, itu bukan berarti sama. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada nanti sebahagian sifat-sifat, misalkan sifat Allah mirip dengan sifat makhluk, misalkan itu dari segi lafaz. Seperti Allah memiliki sifat tertawa, makhluk memiliki sifat tertawa, tidak bisa kita samakan. Kenapa? Tertawanya Allah Subhanahu wa taala yaliqu bi jalalih. Itu layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menerkanya bagaimana tertawa Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kaidah undang-undang dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu perkataan Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau bertanya tentang istiwa. Lalu beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya istiwa maklum, al-istiwa'u maklum. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy-Nya adalah maklum. Kemudian wal kaifa majhul. Bagaimana beristiwanya Allah Subhanahu wa taala majhul. Ya. Majhul, tidak diketahui. Akal kita tidak sampai kepada demikian. Walaupun sekarang berusaha mereka, ya, mentakwil. Kalau seandainya pertama kali mereka berpegang dengan dalil, pasti mereka tidak akan mentakwil. Tapi sayangnya pertama kali mereka bukan dalil yang mereka ambil. Pertama kali mereka ambil adalah pendapat atau akal. Sehingga setelah itu baru mereka cari dalil. Rupanya tidak cocok dengan pendapat mereka, lalu mereka mentakwilnya, ya, seperti mentakwilkannya dengan istaula, menguasai, ya. Mereka mentakwil misalkan tangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kekuasaan. Kenapa? Karena pertama kali bukan dalil yang menjadi dasar mereka. Pertama kali menjadi dasar mereka adalah akal mereka. Setelah itu apa? Rupanya bertentangan dengan dalil. Bagaimana? Mereka bukan tidak mencampakkan dalil, tetapi mereka ambil dalil, tapi mereka selewengkan maknanya, atau maknanya yaitu mereka mentakwilkannya. Ya, maka kalau ada misalkan nama-nama dan sifat-sifat, ya, makhluk mirip dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sekedar lafaz atau nama saja. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa, ya, dengan makhluknya sesuatu apapun, tidak serupa. Walaupun ada sifat Allah, sifat tertawa, Allah memiliki sifat murka, tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Untuk menjawab, ya, syubhat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, cukup kita katakan laisa kamitslihi syai'. Ya. Kita jumpa ayat misalkan Allah memiliki tangan,
Dalam hadis disebutkan bahwa Allah memiliki jari jemari. Ya. Jangan, ini haram ya, disebutkan oleh para ulama kita, seantaranya Syekh Utsaimin, ini haram kita memikirkan. Kalau kita pikirkan berarti apa? Kita ya nanti mumatsil, mengumpamakan, oh kalau tangan seperti ini, maka apa? Sudah seperti itu. Sebagaimana datang dalilnya bahwa Allah memiliki tangan, bahwa Allah memiliki jari jemari, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah. Ya, karena tidak semua syariat ini bisa dicerna dengan akal, dan akal kita ini terbatas. Ya, maka berpeganglah terus kita dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dalam segala hal, terutama dalam masalah akidah kita. Jadi Ar-Rahim amul ismi khasul fi'li, namanya umum. Ar-Rahim ini namanya umum, sehingga Nabi SAW digelari oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, yaitu penyayang, seperti dalam surat Taubah 128, bil mu'minina raufur rahim. Dia amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Ya. Kemudian disebutkan khasul fi'li, namun perbuatannya Rahim ini khusus. Tidak semua hamba disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang khusus. Ya. Yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang khusus. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ya termasuk di antara orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nama yang luar biasa. Dalam Bismillahirrahmanirrahim kita sudah mendapatkan 3 nama Allah yang mulia. Yang pertama Allah, ini adalah inti nama Allah Subhanahu wa taala. Semua nama-namanya kembali kepada kepada nama yang satu, yaitu Allah. Ya, Allah apa artinya tadi? Allah apa artinya? Ilah, makhluk atau ma'bud yang disembah, ya, yang disembah. Kemudian Ar-Rahman, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Ar-Rahim. Maka ulama menyebutkan di dalam surah Al-Fatihah sudah ada 3 jenis tauhid yang disebutkan oleh para ulama pembagiannya. Walaupun mereka bantah, kenapa kamu membagi tauhid menjadi 3? Sudah di dalam surah Al-Fatihah itu sudah ada tauhid yang 3. Ya, yang pertama tauhid apa? Rububiyah. Di mana tauhid rububiyah? Yaitu Rabbil Alamin. Itu rububiyah. Ya, insyaallah akan kita bahas pada bulan yang akan datang tentang Rabbil Alamin. Kemudian tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah di mana? Di mana dia? Dalam surah Al-Fatihah. Ada yang tahu? Di mana? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kemudian tauhid asma dan sifat, ada beberapa buah dalam satu surat ini. Mana aja dia? Yaitu dari lafaz Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, bahkan Rabb. Kalimat Rabb juga dimasukkan dalam apa? Dalam asma dan sifat oleh para ulama kita. Maka surat Al-Fatihah berisikan penuh yaitu masalah tauhid. Ya, berisikan masalah tauhid yang ketiga-tiganya, subhanallah. Semoga nanti bisa kita tadabburi lagi insyaallah, yaitu surat Al-Fatihah, karena belum kita bahas secara global tadabburnya ya. Tadabburnya kita misalnya menyingkap rahasia ya per ayat. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah, semoga ada manfaat dan faedahnya bagi kita semua. Segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan keburukan datang dari kami dan datang dari syaitan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari mendengarkan perkataan tapi tidak mengikutinya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengamalkan apa yang kita pelajari yang benar dari Allah ya dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.